Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pelajaran sejarah Indonesia, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, gimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Baik. Siapa yang nggak berangkat untuk hari ini? Hil. Ya, untuk minggu kemarin materinya apa ya? Ketahu lupa. Untuk minggu kemarin yaitu tentang kerajaan Islam di Sumatera. Itu pembahasan mulai dari pertama itu kerajaan Islam di Sumatera. Kenapa di Pulau Sumatera itu merupakan daerah yang paling penting di agama Indonesia? Itu dikarenakan Aceh merupakan jalur yang strategis untuk jalur perdagangan dunia, yakni di Selat Malaka. Untuk kerajaan yang paling tertua di Pulau Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang tumbuh berkembang di antara tahun 1270 hingga 1275. Untuk letaknya yaitu ada di Nangro Aceh Darussalam, atau yang kita sebut memudahkannya yaitu Aceh, yang dipimpin pada saat itu yaitu yang bernama Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Islam masuk ke Pulau Jawa yaitu melalui pesisir pantai utara Pulau Jawa. Nah, bukti sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang ada di Desa Leren, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim yang meninggal pada tahun 1419 Masehi. Nah, dari kesimpulan itu dapat disimpulkan bahwa Islam itu sudah masuk ke Pulau Jawa jauh sebelum bangsa Barat menjajahi kaki di Pulau Jawa. Untuk lebih jelasnya saya akan paparkan dari yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Menurut para ahli, Kerajaan Demak itu telah berdiri sejak tahun 1500-an. Raja pertama yang memimpin Demak yaitu Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah memerintah Kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan keturunan Raja Majapahit yaitu Raja Brawijaya kelima. Di bawah pimpinan Raden Patah, Kerajaan Demak ini berkembang pesat karena memiliki daerah pertanian yang cukup luas sebagai penghasilan bahan pangan yang terutamanya yaitu beras. Selain itu, Demak juga tumbuh sebagai kerajaan maritim karena letaknya yang di jalur perdagangan antara Selat Malaka dengan Selat Maluku. Oleh karena itu, Kerajaan Demak juga sebagai kerajaan yang agraris maritim. Barang dagangannya yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Sumatera, Maluku,
Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak cukup luas meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah Kalimantan. Kemajuan yang dialami Demak ini berpengaruh oleh jatuhnya Demak ke tangan Portugis. Karena Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, maka para pedagang yang tidak simpatik dengan kehadirannya Portugis di Malaka beralih haluan menuju pelabuhan-pelabuhan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan lain sebagainya. Selain Tuban sebagai pusat perdagangan, Demak juga tumbuh sebagai pusat penyebaran agama Islam. Para wali yang merupakan tokoh penting pada perkembangan Kerajaan Demak ini memanfaatkan posisinya untuk mereka menyebarkan agama Islam melalui perdagangan, dakwah, dan lain sebagainya. Contohnya penyebaran agama Islam di Maluku yang dilakukan oleh Sunan Giri, sedangkan di Kalimantan Timur dilakukan oleh penghulu dari Kerajaan Demak yang bernama Tunggang Parangan. Setelah Kerajaan Demak lemah, maka akan munculnya Kerajaan Pajang. Yang kedua adalah Kerajaan Mataram. Setelah berakhirnya Kerajaan Demak ini, muncullah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Di bawah pimpinannya, Pajang atau Mataram ini sangatlah berkembang pesat sehingga bisa mengalahkan Arya Penangsang yang ingin menjatuhkan kedudukannya. Tokoh yang membantu Sultan Hadiwijaya ini yaitu Ki Ageng Panahan. Ki Ageng Panahan ini lalu diangkat sebagai bupati atau adipati di Mataram. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Setelah Hadiwijaya ini meninggal dunia, lalu digantikan oleh Pangeran Benowo. Namun Pangeran Benowo ini sangatlah raja yang sangat lemah. Sementara Sultan Wijaya yang menggantikan Ki Gede Panahan justru semakin menguatkan kekuatannya, sehingga akhirnya istana Pajang atau Mataram ini pun jatuh ke tangannya. Lalu Sultan Wijaya segera memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke Mataram. Sultan Wijaya sebagai raja pertama dengan gelar Panembahan Sanepati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Pusat kerajaan ada di Kota Gede di sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Panembahan Sanepati ini digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang pada tahun 1601 sampai 1613. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Rangsang atau yang dikenal dengan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Mataram mencapai kejayaannya. Dari bidang politik pemerintahan, Sultan Agung ini bisa memperluas kekuasaannya sampai ke Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Di samping berusaha menguasai dan mempersatukan Pulau Jawa ini, Sultan Agung juga ingin mengusir penjajah atau VOC dari Kepulauan Indonesia. Dibuktikan dengan adanya penyerangan Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Mataram berkembang pesat menjadi kerajaan agraris dalam bidang pertanian. Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan sehingga di Pulau Jawa bagian tengah ini menjadi lumbung padi atau beras pada abad ke-17. Kebudayaan juga
bermaju pesat. Seni bangunan, lukisan, serta patung mengalami perkembangan. Kreasi-kreasi yang dilakukan oleh para seniman ini misalnya terlihat dari pembuatan gapura-gapura serta ukiran-ukiran istana dan tempat ibadah lainnya. Seni tari juga sangat menjadi terkenal adalah tari bedoyok ketawang. Dalam prakteknya, Sultan Agung ini memadukan unsur-unsur agama Islam dengan budaya Hindu Jawa. Sebagai contoh, di Mataram adanya perayaan sekaten untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan membunyikan gamelan Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu. Kemudian juga ada upacara grebek ini diadakan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu setiap tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Yang kedua yaitu 1 Syawal atau Idul Fitri. Yang terakhir adalah tanggal Rabiul Awal atau Maulid Nabi. Bentuk kegiatan ini yaitu upacara grebek adalah mengarak gunungan dari keraton menuju ke Masjid Agung. Biasanya dibuat berbagai makanan, kue, dan hasil bumi lainnya. Hasil bumi ini seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Upacara grebek ini sedekah sebagai rasa syukur dari raja kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga sebagai pembuktian kesetiaan para bupati dan punggawa kerajaan kepada rajanya. Sultan Agung ini wafat pada tahun 1645. Ia dimakamkan di Bukit Imogiri. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Akan tetapi pribadi ini sangat berbeda dengan pribadi Sultan Agung. Amangkurat I ini adalah seorang raja yang lemah, berpandangan sempit, dan sering bertindak kejam. Mataram mengalami kemunduran, apalagi adanya pengaruh VOC yang semakin kuat. Dalam perkembangannya, kerajaan Mataram akhirnya dibagi menjadi 2 berdasarkan perjanjian Giatri pada tahun 1755. Sebelah barat merupakan Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur merupakan Kasunanan Surakarta. Ya, cukup sekian dari materi Bapak. Untuk kesimpulan hari ini bahwasanya agama Islam ini sudah ada sebelum bangsa Eropa datang dan menjejakkan kakinya di Nusantara. Untuk tugasnya silakan buka buku paket halaman 234 dan dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan secepatnya. Terakhir minggu depan sudah dikumpulkan di meja Bapak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.